Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi pemilihan RT RW Rasa Pilpres. Saya ke terlebih dahulu ke Pak Dr. Ramli terkait dengan apa yang kemudian dipertanyakan tadi. Apa pada saat menyambung yang dikatakan oleh Pak Yeyen tadi bahwasanya RT RW ini akan kemudian terbagi fokusnya jika mengikut dengan pemilihan-pemilihan lain. Bagaimana pandangan Bapak terkait dengan hal tersebut? Saya kira itu jelas ya. Jadi ada dua momen dilakukan pada saat yang nyaris bersamaan. Pastilah energi yang dibutuhkan masyarakat, kemudian bahkan penyelenggaranya sendiri yang mestinya ikut menjaga kesuksesan dari pesta demokrasi itu ya pada tingkat daerah itu, mereka juga harus disibukkan dengan hal-hal seperti itu. Jadi saya kira justru menambah tensi politik ya kalau itu dilakukan dengan secara ikut bersamaan seperti itu. RT RW ini janganlah misalnya juga terlalu, meskipun ini juga karena RT RW sekarang kan itu pemilihan ya, banyak dilakukan dengan sistem pemilihan, maka memang tidak bisa dihindari bahwa ini kemudian tidak bisa menghindari dari melihatnya dari sisi politik kan. Segala hal yang berkaitan dengan pemilihan kan pada akhirnya bawa ke situ. Tetapi sekali lagi memang RT RW ini janganlah selalu dilihat dalam perspektif politik yang formal pemilihan seperti itu. RT RW ini kan sebenarnya lembaga masyarakat pada level komunitas. Di situ seperti tadi saya katakan, di situ keguyuban ingin ditumbuhkan ya, meskipun pada saat yang sama juga dia berfungsi untuk katakanlah misalnya ikut menyelenggarakan program-program yang mungkin diprogramkan oleh pemerintah kota pada level paling bawah ya. Nah, sehingga alternatif pemilihannya itu sebenarnya kan yang penting itu warga setempat di situ setuju ya. Bahkan kalau perlu ya, saya tidak tahu dari sisi undang-undangnya, kalau mereka bisa musyawarahkan saja sebenarnya apa salahnya untuk bisa memilih ketua RT RW-nya masing-masing gitu. Kenapa kita selalu berpikir seolah-olah ini sesuatu yang sulit sekali begitu ya, sampai orang harus berpikir seperti membayangkan sebuah pemilu besar ya di sebuah negara. Tidak perlu diintervensi begitu Pak ya dari banyak pihak, begitu menurut Anda? Ya biarkanlah masyarakat belajar menyelesaikan masalahnya sendiri pada level bawah. Pada level mana lagi masyarakat ini harus diajar untuk begitu. Nah, kalau toh misalnya kita mau mengintervensi dalam tanda kutip ya, justru memfasilitasi supaya mereka bisa kuat dari dalam ya, kuat dari dalam itu lembaga itu ya. Seperti itu. Jadi mereka kuat, misalnya saja lembaga RT RW menjadi lembaga yang semakin mampu untuk menjadi lembaga yang mampu menyalurkan aspirasi masyarakat pada level bawah, bisa mengimplementasikan program-program pemerintah pada level bawah secara lebih memadai dan partisipatoris misalnya. Penguatan itu justru lebih diperlukan ya, itu supaya RT RW kita betul-betul bisa bekerja secara memadai untuk kepentingan masyarakat pada level bawah. Keluhan kita kan selama ini kan selalu bicara masyarakat pada level bawah, tapi kelembagaannya kurang kuat. Perkuatlah itu, jangan justru dilemahkan gitu ya dengan macam-macam cara kalau menurut saya gitu. Oke, jadi bukan diintervensi dengan banyak hal termasuk dengan pemilihan atau sistem pemilihannya begitu Pak ya? Begitu kalau Anda? Tidak jadi masalah selama ini kan mesti diintervensi gitu. Apakah masalah seriusnya sehingga mereka itu harus diintervensi misalnya? Kalau kita berpikir secara ini, kecuali kalau memang ada masalah yang sangat serius, tentu kalau dari sisi politik mungkin ya bisa dicari-cari ya, seperti itu. Tapi kan selama ini juga kita melihat tidak ada persoalan yang terlalu serius, kecuali berkaitan dengan mungkin penguatan kelembagaannya. Penguatan kelembagaan itu yang harus diintervensi, difasilitasi ya. Maksud saya mungkin fasilitasi bahasa yang lebih pas ya untuk itu, supaya mereka lebih bisa menguatkan kapasitasnya sehingga bisa menyelenggarakan dengan secara lebih baik ya, berfungsi secara lebih baik RT RW itu. Baik, gitu. Saya ke Pak Yeyen. Pak Yeyen, ini kan untuk pemilihan RT RW sebenarnya sudah masalahnya berlarut-larut begitu Pak. Kemudian ada PJ, setelah itu insentifnya tidak dibayarkan ataupun ditunda, kemudian terus ada e-voting dan juga penundaan. Mungkin masyarakat yang belum mengikuti dari awal hingga sekarang penasaran, sebenarnya pokok permasalahannya di mana Pak Yeyen?
kompleks ya sebenarnya. Kalau kita berbicara permasalahannya di mana ya kompleks kalau saya. Mulai dari ada apa RT RW yang diresetting, kemudian setelah diresetting ada penunjukan sebagai PJ seperti yang sekarang ini terjadi. Ada kemudian mekanisme pemilihan yang ya sampai hari ini masih menjadi sorotan di tengah masyarakat. Sekitaran e-voting, belum lagi penundaan. Jadi kompleks sekali. Maksud saya sepakat dengan Pak Dokter tadi. Ada apa ini? Kok cuma pemilihan RT RW ini sampai rumit seperti ini? Kenapa sampai rumit seperti ini? Ada apa dengan RT RW? Nah, sebenarnya begini. Sebenarnya pemerintah kota atau bahkan pemangku kepentingan atau kebijakan di negara ini tidak perlu terlalu memandang RT RW itu sebagai hal yang kemudian menguntungkan buat mereka selama RT RW itu tidak kemudian ditunggangi sebagai alat politik. Saya mohon maaf saja, saya melihat hal ini terjadi beberapa periode ini Pak, bahwa tingkat grassroots, tingkat kedekatan RT RW di masyarakat ini kemudian menjadi asas manfaat buat orang-orang yang kemudian ada dalam barisan-barisan politik. Karena kemudian secanggih itu RT RW di mata mereka, lalu kemudian intervensi itu kemudian terjadi. Itu kalau dari sudut pandang kacamata saya, jadi bahwa RT RW ini sekarang sangat seksi, sehingga untuk melahirkan sebuah intervensi dari orang-orang yang kemudian memiliki kepentingan, iya sangat layak. Karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebagai contoh begini, banyak terjadi di masyarakat. RT RW lah yang kemudian menjadi pintu pertama untuk menyampaikan program dari pemerintah. Misal, bantuan langsung tunai, bantuan-bantuan sosial. Nah ini kemudian kalau ini dibarengi dengan intervensi-intervensi yang kemudian dititipkan oleh RT RW, bahaya ini. Bapak A, Bapak B. Kalau Bapak ini atau Bapak B ini tidak ikut dengan saya selaku ketua RT RW, tidak ikut dengan orang yang saya tunjuk untuk dimenangkan dalam salah satu kontestasi politik, Bapak bisa saja bantuannya dicabut. Seperti itu mungkin sekiranya. Ini saya tidak final, tetapi boleh saja ini kemudian digunakan. Ya, jadi saya sepakat dengan Pak Dokter bahwa prinsip kerja RT RW itu sebaiknya itu yang harus diperkuat. Jangan kemudian dikecokin dengan alasan-alasan yang sebenarnya tidak realistis. Jangan kemudian ini pemerintah kota atau pemerintah masuk terlalu jauh untuk mengendalikan RT RW ini ke hal-hal yang berbau kepentingan politik. Ini yang sebenarnya sudah banyak terjadi dan masyarakat sadar dengan hal-hal seperti itu. Kalau kita tidak ikut dengan Pak RT, Pak RW, tak bisa bahaya kita punya bantuan. Ini yang tidak sedikit masyarakat kita yang mengalami hal seperti itu. Dan itu yang kemudian diperjuangkan oleh Aliansi X-RT RW Sekota Makassar, Pak ya? Iya, sekiranya begini, kehadiran kami sebagai aliansi, sebenarnya kami ingin mengembalikan ruh atau tupoksi kerja kami selaku RT RW. Kami mau bekerja proporsional. Kami mau bekerja dengan asas atau aturan yang sebenarnya sebagai tugas kami sebagai RT RW. Kami tidak mau kemudian ditunggangi hal-hal yang kemudian berbau kepentingan. Kami tidak mau. Kami mau diperkuat tugas dan tupoksi kami secara proporsional. Baik, itu saja sebenarnya. Baik, Pak Yeyen dan juga Pak Dr. Ramli, pembahasan kita semakin menarik, tapi kita harus rehat sejenak. Setelah pesan-pesan berikut ini, tetap bersama kami pemirsa di obrolan Karebosi.